Airnya meluap tinggi sekali. Bagaimana ini? Makamnya hanyut. Ini bencana. Kita harus bagaimana? Cepat lari, airnya naik. Banjir! Banjir! Ya Tuhan, tolong kami! Air terus bergerak. Tidak deras seperti banjir besar, namun cukup kuat untuk mengacaukan pijakan. Bu Nina berusaha menahan tubuhnya agar tidak ikut terseret. Tangannya gemetar saat mencoba meraih kembali Pak Somad yang terbaring setengah tenggelam. Wajah suaminya terlihat pucat, matanya setengah terpejam, napasnya tidak teratur. Hujan membuat pandangan kabur. Tanah licin mengkhianati setiap langkah. Bu Nina memanggil suaminya berulang kali, berharap suara itu mampu menyadarkannya. Ia mencoba menarik bahu Pak Somad ke arah dinding rumah, tempat yang sedikit lebih tinggi. Namun tubuh itu terasa berat, bukan hanya oleh pakaian yang basah, melainkan oleh kondisi yang tak lagi memberi respons. Air di halaman terus bertambah, mengalir mengikuti kemiringan tanah menuju jalan. Beberapa tetangga mulai menyadari ada yang tidak beres. Lampu rumah menyala satu persatu. Dari kejauhan terdengar langkah tergesa dan suara memanggil. Namun jarak dan hujan membuat segalanya terasa lebih lambat. Saat seseorang berlari mendekat, Bu Nina kembali terpeleset. Kakinya terseret arus kecil yang kini menyatu dengan limpahan dari parit. Dalam kepanikan, Bu Nina berusaha bangkit. Ia meraih apapun yang bisa dijadikan pegangan. Jari-jarinya menyentuh tanah yang rapuh, lalu terlepas. Arus mendorong tubuhnya ke sisi halaman yang lebih rendah. Air masuk ke mulut dan hidungnya saat ia terjatuh, membuat napasnya tersengal. Ia berusaha menahan, tapi kekuatan itu tidak memberinya waktu. Pak Somad masih tergeletak, tak jauh dari tempat ia jatuh. Benturan di kepalanya membuatnya sulit bergerak. Air yang menggenang menutup sebagian wajahnya. Usahanya untuk menarik napas terhambat oleh posisi tubuh dan derasnya hujan. Dalam kondisi seperti itu, pertolongan harus cepat. Namun kecepatan menjadi barang langka di malam basah itu. Ketika beberapa warga akhirnya sampai di halaman, pemandangan yang mereka lihat membuat langkah terhenti. Mereka bergegas membantu, menarik Bu Nina ke tempat aman lebih dulu. Tubuhnya lemas, napasnya pendek. Seseorang mencoba kembali ke arah Pak Somad, namun air yang terus bertambah membuat usaha itu berat. Beberapa orang lain ikut membantu, bekerja bersama di bawah hujan. Upaya pertolongan dilakukan sekuat mungkin. Panggilan ke tenaga medis dilakukan, namun jarak dan kondisi jalan membuat waktu terasa memanjang. Saat Pak Somad akhirnya berhasil diangkat, tubuhnya sudah dingin. Napasnya tak lagi terdengar jelas. Bu Nina yang terbaring tak jauh, juga tak menunjukkan tanda-tanda membaik. Air yang masuk ke saluran napasnya membuat kondisinya kritis. Malam itu berakhir dengan keheningan yang tak biasa. Hujan masih turun, tapi suara orang-orang mulai meredup. Di halaman yang tergenang, dua tubuh dibaringkan dengan hati-hati. Tidak ada sorak, tidak ada tangis keras. Hanya wajah-wajah yang terdiam, mencoba memahami bahwa peristiwa ini bukan sekedar terpeleset biasa, melainkan akibat dari banyak hal yang berkumpul di satu malam. Ketika kabar menyebar, desa tersentak. Pak Somad dan Bu Nina dinyatakan meninggal dunia akibat benturan dan kehabisan napas dalam genangan dan arus air. Tidak ada yang menyalahkan hujan semata. Di balik berita itu, tersimpan kesadaran samar bahwa rangkaian sebab telah bergerak terlalu jauh untuk dihentikan. Kabar meninggalnya Pak Somad dan Bu Nina menyebar cepat sebelum matahari terbit sempurna. Desa yang biasanya ramai selepas subuh mendadak sunyi, seolah setiap rumah menahan napas. Orang-orang berdatangan ke rumah duka dengan langkah pelan, membawa wajah tak percaya. Bagi banyak warga, kehilangan ini terasa ganjil. Sosok yang selama ini memimpin doa, kini terbaring kaku, tanpa sempat berpamitan. Pemulasaraan jenazah dilakukan dengan tertib. Keluarga besar hadir dari berbagai penjuru,
membawa duka sekaligus kebanggaan akan nama besar yang ditinggalkan. Di antara bisik-bisik pelayat, terdengar rencana pemakaman yang sudah disiapkan. Pak Somad dan Bu Nina akan dimakamkan di tanah keluarga, di tepi sungai yang sejak lama telah dibeli. Sebagian warga terdiam mendengar keputusan itu. Ada yang saling pandang, ada yang ingin bicara namun mengurungkan niat. Lokasi tersebut dikenal rawan, terlebih setelah hujan berhari-hari. Tanahnya lembek, tebingnya curam. Beberapa orang tua desa mencoba menyampaikan kekhawatiran secara halus, menyarankan lokasi pemakaman umum yang lebih aman. Namun suara-suara itu tenggelam oleh keputusan keluarga. Mereka beralasan bahwa tanah tersebut milik sah, telah dipersiapkan dengan niat baik, dan dianggap layak untuk peristirahatan terakhir orang terpandang. Ada pula yang berkata bahwa memindahkan lokasi di saat duka hanya akan memperpanjang pembicaraan yang tak perlu. Nama baik Pak Somad harus dijaga, bahkan setelah wafat. Prosesi pemakaman berjalan hikmat. Tanah yang masih basah diinjak dengan hati-hati. Beberapa orang terpeleset ringan, tapi segera bangkit. Nisan dipasang, doa dipanjatkan, dan air mata mengalir pelan. Sungai di belakang makam mengalir lebih penuh dari biasanya. Suaranya terdengar jelas, seperti latar yang tak bisa diabaikan. Bu Nina dimakamkan berdampingan dengan suaminya. Dua liang itu ditutup rapi, tanah diratakan, bunga ditaburkan. Tidak ada peristiwa aneh, tidak ada tanda mencolok. Hanya tanah yang terlihat lebih gelap, lebih berat oleh air. Sebagian warga menatap lama sebelum beranjak pergi, menyimpan perasaan yang tak terucap. Setelah pelayak bubar, hujan kembali turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membasahi gundukan makam yang masih baru. Air mengalir di permukaannya, mencari celah. Tanah yang belum padat menyerap hujan tanpa perlawanan. Di kejauhan, sungai terus membawa air dari hulu, tak peduli pada duka manusia. Keluarga besar pulang dengan keyakinan bahwa segalanya telah dilakukan dengan layak. Tidak ada yang ingin memikirkan risiko lebih jauh. Pemakaman telah selesai, doa telah dibacakan, dan kehidupan dianggap harus berjalan kembali. Namun di balik ketenangan yang dipaksakan itu, alam menyimpan perhitungan sendiri. Malam kembali datang, membawa hujan yang belum selesai tugasnya. Di tepi sungai, gundukan tanah makam berdiri dalam keheningan. Tidak ada yang berjaga, tidak ada yang mengawasi. Keputusan telah diambil, dan seperti keputusan-keputusan sebelumnya, akibatnya tinggal menunggu waktu untuk memperlihatkan diri. Sehari setelah pemakaman, suasana desa belum sepenuhnya kembali normal. Hujan masih turun, meski tidak lagi sepanjang hari. Jalan setapak di dekat sungai tetap licin, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Beberapa warga yang melintas memilih mempercepat langkah, enggan berlama-lama di area pemakaman yang masih sepi. Pagi itu, seorang warga yang hendak menengok makam berhenti sejenak. Ia melihat permukaan tanah di salah satu sisi gundukan tampak sedikit turun, tidak mencolok, hanya lekukan halus yang bisa saja dianggap bekas injakan. Ia menatap sungai di belakangnya yang mengalir lebih lebar dari biasanya, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Menjelang siang, hujan turun kembali. Air mengalir mengikuti alur-alur kecil yang terbentuk di permukaan tanah makam. Bunga tabur yang kemarin rapi, kini sebagian hanyut, menyisakan jejak air yang tibis. Tanah baru menyerap hujan dengan cepat, membuat bagian bawahnya semakin lunak. Beberapa warga lain mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka saling berbisik, membicarakan tanah yang terlihat lebih miring. Ada yang menyarankan untuk menambah penahan sederhana, sekadar menahan aliran air. Namun pembicaraan itu berhenti di antara mereka sendiri. Tidak ada yang merasa berhak mengambil keputusan setelah pemakaman selesai. Di rumah, keluarga besar Pak Somad memilih tidak memikirkan kemungkinan buruk. Mereka masih larut dalam duka, menerima tamu yang datang silih berganti. Setiap kali ada yang menyinggung kondisi makam, jawabannya selalu sama, bahwa semuanya sudah diatur dengan baik. Keyakinan itu menjadi pelindung dari kecemasan yang tak ingin dihadapi. Sore hari, sungai kembali naik. Airnya menyentuh bagian bawah tebing yang menopang area makam. Gerusan kecil mulai terjadi,
nyaris tak terdengar. Tanah di bawah perlahan terkikis, meninggalkan rongga yang tertutup lapisan atas yang tampak utuh. Dari kejauhan, makam terlihat baik-baik saja. Malam turun dengan hujan ringan. Beberapa warga terbangun oleh suara air yang menghantam tebing lebih keras dari biasanya. Mereka membuka jendela, menatap gelap, lalu menutupnya kembali. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan. Semua berjalan dalam diam. Menjelang tengah malam, satu bagian tanah di sisi makam menunjukkan retakan tipis. Garis itu memanjang pelan, mengikuti arah aliran air. Tidak ada yang melihatnya. Lampu penerangan di area itu redup, dan hujan menutupi suara apapun yang seharusnya terdengar. Desa terlelap dengan perasaan tak menentu. Tanda-tanda telah muncul, namun terlalu halus untuk dianggap darurat. Seperti sebelumnya, kekhawatiran kembali ditahan, dengan harapan bahwa pagi akan membawa keadaan yang lebih baik. Namun alam tidak mengenal harapan. Ia hanya mengenal keseimbangan dan beban. Dan beban yang terus bertambah itu, pelan-pelan, sedang mencari saat yang tepat untuk dilepaskan. Subuh datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Hujan masih turun tipis, seperti sisa dari pekerjaan panjang semalaman. Desa terbangun perlahan oleh azan yang menggema dari masjid. Suaranya memantul di antara atap-atap basah. Beberapa orang beranjak untuk bersiap sholat, melangkah hati-hati melewati jalan yang masih licin. Di tepi sungai, air mengalir penuh, membawa lumpur dan ranting kecil dari hulu. Permukaannya tampak tenang jika dilihat sekilas, namun volumenya menyimpan tekanan. Tebing di belakang pemakaman terlihat gelap, basah dan rapuh. Tanah yang menahan gundukan makam telah menyerap air terlalu lama. Seorang warga yang tinggal tak jauh dari sungai mendengar suara yang berbeda. Bukan ledakan, bukan pula gemuruh besar. Hanya bunyi berat yang bergerak, seperti tanah yang bergeser pelan. Ia membuka jendela, menajamkan pendengaran, lalu menutupnya kembali karena hujan masih turun. Tidak ada yang terlihat mencurigakan dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, retakan yang sejak malam terabaikan itu melebar. Lapisan tanah atas masih tampak utuh, menahan diri dengan sisa kekuatan. Di bawahnya, bagian penyangga telah terkikis cukup dalam. Air sungai menyentuh titik yang selama ini tersembunyi, mendorong tanah dari bawah tanpa terlihat. Saat azan hampir usai, pergerakan itu mencapai batasnya. Tanah di sisi makam mulai meluncur, awalnya pelan, nyaris seperti melorot. Gumpalan kecil jatuh ke sungai, diikuti suara percikan yang tertelan oleh hujan. Tak lama, bagian yang lebih besar ikut bergerak, menarik gundukan di atasnya. Nisan miring lebih dulu. Bunga tabur yang tersisa bergeser, terbawa aliran air di permukaan tanah. Dalam hitungan detik, sebagian makam Pak Somad dan Bu Nina kehilangan penyangga. Tanah di bawahnya runtuh, membuat gundukan amblas dan terseret ke arah sungai. Suara itu akhirnya terdengar jelas. Bukan dentuman, melainkan gesekan tanah basah yang bergerak serempak. Beberapa warga berlari keluar rumah, mengikuti arah suara. Mereka tiba di pemakaman saat tanah masih bergerak, menyaksikan sebagian area telah berubah bentuk. Air sungai menerima runtuhan itu tanpa perlawanan. Tanah, batu, dan sisa gundukan menyatu dengan arus. Pemandangan yang tersisa adalah bekas longsoran yang basah dan nisan yang tak lagi berdiri tegak. Tidak ada api, tidak ada kilat, hanya hujan, air, dan tanah yang berpindah tempat. Warga berdiri terpaku, tidak ada teriakan panik, tidak ada tangisan keras. Banyak yang memilih diam, seolah suara akan mengganggu apa yang sedang mereka saksikan. Beberapa orang saling pandang, mencoba memahami bahwa peristiwa ini terjadi tepat di lokasi yang sejak awal dikhawatirkan. Ketika hujan mulai mereda, pemakaman itu tampak berbeda dari kemarin. Bukan hanya karena tanahnya bergeser, tetapi karena makna yang menyertainya. Longsor itu bukan sekedar kejadian alam, melainkan titik temu dari banyak hal yang telah diabaikan. Subuh berlalu dengan keheningan yang berat. Desa menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dan di balik tanah yang runtuh itu, ada pertanyaan yang mulai muncul, siap menuntut jawaban pada waktu yang tepat. Pagi setelah longsor terasa berbeda. Hujan telah berhenti, namun udara masih lembab dan dingin. Warga berkumpul di tepi pemakaman dengan langkah tertahan,
seolah takut meninggalkan jejak yang salah. Tanah yang semalam runtuh kini tampak jelas bekasnya, memperlihatkan lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi. Beberapa orang memperhatikan alur runtuhan, mengikuti arah tanah yang terseret hingga ke sungai. Dari situ, percakapan pelan mulai muncul. Tidak ramai, tidak pula gaduh. Hanya kalimat-kalimat pendek yang saling menyambung, mencoba merangkai pemahaman. Ada yang menyebut kondisi tebing yang rapuh, ada yang mengingatkan hujan berhari-hari, ada pula yang menyinggung lokasi pemakaman yang sejak awal dianggap berisiko. Seorang warga tua akhirnya berbicara lebih panjang. Dengan suara rendah, ia mengingatkan kembali tentang rapat-rapat lama, tentang rencana perbaikan tanggul yang tak pernah selesai. Ia menyebut dana yang pernah dikumpulkan, harapan yang sempat dititipkan, dan waktu yang berlalu tanpa perubahan. Tidak ada tuduhan, hanya rangkaian ingatan yang disusun dengan hati-hati. Percakapan itu membuka pintu bagi ingatan lain. Warga mulai mengaitkan satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Banjir kecil yang seling datang, saluran air yang tak diperbaiki, dan tanah tepi sungai yang terus tergerus. Semua potongan itu kini terasa saling terhubung, membentuk gambaran yang lebih utuh. Nama Pak Somad disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok yang tak tersentuh, melainkan sebagai bagian dari rangkaian keputusan. Beberapa orang mengingat bagaimana setiap keluhan dulu ditutup dengan nasihat. Bagaimana pertanyaan tak pernah benar-benar dijawab. Kesadaran itu datang pelan, tidak sekaligus, namun cukup untuk mengubah cara pandang. Keluarga besar mendengarkan dari kejauhan. Duka masih terasa, namun peristiwa longsor memaksa mereka melihat kenyataan yang lebih luas. Tidak ada pembelaan keras, tidak pula penyangkalan panjang. Mereka menyadari bahwa menjaga nama baik dengan menutup risiko telah membawa akibat yang tak bisa dihindari. Sungai terus mengalir, membawa sisa runtuhan ke hilir. Airnya mulai surut, seolah pekerjaan telah selesai. Warga berdiri lama, memandangi bekas longsor tanpa banyak bicara. Dalam diam itu, muncul perasaan yang sama pada banyak orang, bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia muncul setelah semuanya terlambat. Tidak ada keputusan besar yang diambil pagi itu, tidak ada rapat darurat atau pernyataan resmi. Yang berubah adalah sikap. Warga mulai berbicara lebih terbuka, lebih berani menyebut sebab tanpa harus menunjuk dengan jari. Mereka memahami bahwa kepercayaan tanpa pengawasan bisa menumpuk menjadi beban. Menjelang siang, orang-orang mulai kembali ke rumah masing-masing. Pemakaman ditinggalkan dalam keadaan apa adanya, menunggu penanganan lebih lanjut. Namun, sesuatu telah berpindah tempat. Bukan hanya tanah, melainkan cara desa itu memandang amanah dan tanggung jawab. Kesadaran itu datang terlambat untuk mencegah longsor, terlambat untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi ia cukup kuat untuk mengubah arah langkah berikutnya. Dan perubahan itu, meski lahir dari peristiwa pahit, menjadi bekal terakhir sebelum cerita ini mencapai akhirnya. Beberapa hari setelah longsor, pemakaman itu kembali sepi. Tidak ada lagi kerumunan, tidak ada lagi bisik-bisik yang berlapis emosi. Tanah yang runtuh telah dibersihkan sekadarnya, tebing sungai diperkuat darurat oleh warga dengan karung pasir dan kayu. Upaya itu sederhana, namun dilakukan bersama, dengan kesadaran yang berbeda dari sebelumnya. Sungai mulai surut, airnya tidak lagi meluap ke halaman rumah. Jalan desa mengering perlahan, meninggalkan bekas lumpur yang mengingatkan orang pada hujan panjang yang telah berlalu. Aktivitas kembali berjalan, tapi nada kehidupan terasa berubah. Orang-orang lebih sering berhenti untuk berbincang, lebih banyak mendengar sebelum bicara. Nama Pak Somad dan Bu Nina masih disebut, namun tidak lagi dengan satu warna yang sama. Ada duka, ada penyesalan, ada pula keheningan yang tak meminta jawaban. Warga memilih mengenang kebaikan tanpa menutup mata pada akibat. Tidak ada pengadilan, tidak ada vonis. Yang ada hanya penerimaan bahwa setiap keputusan meninggalkan jejak. Di masjid, khutbah kembali berlangsung. Kali ini, pembicara lain berdiri di mimbar. Kata-katanya sederhana, tidak panjang, dan tidak berputar. Ia berbicara tentang amanah sebagai titipan yang harus dijaga bersama, tentang tanggung jawab yang tak boleh ditumpuk pada satu orang. Jamaah mendengarkan dalam diam, masing-masing dengan ingatan sendiri.
Keluarga besar Pak Somad memilih tidak tampil ke depan. Mereka mengurus yang perlu diurus, menerima kenyataan dengan langkah tertahan. Tanah di tepi sungai itu tak lagi disebut sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pengingat. Tidak ada upaya membangun kembali di sana. Biarlah ia menjadi batas. Begitu kesepakatan yang tak tertulis. Bu Nina dikenang sebagai istri yang setia. Banyak yang mengingat senyumnya, kehadirannya yang tenang di pengajian. Namun di balik kenangan itu, terselip pemahaman baru, bahwa diam pun memiliki konsekuensi. Tidak ada yang menyalahkan, tetapi banyak yang belajar untuk tidak lagi menahan suara ketika melihat sesuatu yang keliru. Desa itu tidak berubah menjadi lebih suci atau lebih sempurna. Ia hanya menjadi lebih sadar. Rencana perbaikan tanggul dibicarakan kembali, kali ini dengan catatan terbuka dan pengawasan bersama. Dana dikumpulkan dengan cara yang lebih jelas, dan keputusan diambil melalui musyawarah yang nyata. Sore hari, matahari muncul di sela awan, memantulkan cahaya ke permukaan sungai yang tenang. Anak-anak kembali bermain di kejauhan, orang tua duduk di beranda, dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada perayaan, tidak ada janji besar. Hanya langkah kecil yang diambil dengan lebih hati-hati. Sunyi yang tertinggal dari peristiwa itu tidak hilang. Ia menetap, menjadi bagian dari ingatan desa. Sunyi yang tidak menakutkan, tetapi cukup kuat untuk mengingatkan bahwa amanah yang diabaikan akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika ia datang, seringkali tidak memberi kesempatan untuk kembali. Hujan deras belum berhenti sejak malam itu. Sungai meluap, tanah runtuh, dan subuh yang seharusnya tenang berubah jadi kepanikan. Warga berlarian ke pemakaman, menyaksikan makam Pak Haji Somad dan istrinya yang baru saja dikuburkan, ambrol dan terseret arus banjir. Tidak ada yang menyangka, kejadian ini bukan musibah semata. Semua bermula jauh sebelum hujan turun, sejak sebuah amanah diserahkan dan diam-diam diselewengkan. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang punya hutang semoga segera dilunaskan hutangnya, dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di desa itu, nama Pak Somad disebut dengan nada berbeda. Bukan sekedar hormat, tapi nyaris tak tersentuh keraguan. Ia dikenal sebagai Pak Haji yang rajin berjamaah, ustadz yang lembut tutur katanya, dan tokoh yang selalu diminta pendapatnya setiap ada persoalan. Usianya 50 tahun, tapi wibawanya seperti orang yang telah lama memimpin. Setiap langkahnya diiringi salam, setiap ucapannya dicatat orang. Masjid desa seakan tak bisa dipisahkan dari sosoknya. Dari mimbar kayu sederhana itulah, Pak Somad sering mengingatkan tentang amanah, tentang kejujuran, tentang dosa kecil yang lama-lama menjadi gunung. Suaranya tenang, tidak pernah meninggi, membuat jamaah merasa dinasehati dengan kasih, bukan dihakili. Banyak yang pulang dengan hati ringan setelah mendengar ceramahnya. Di sisi lain, ada Bu Nina, istrinya. Perempuan berusia 45 tahun itu dikenal pendiam dan anggun. Setiap pengajian ibu-ibu, Bu Nina selalu hadir, duduk rapi dengan senyum tipis yang tak pernah berubah. Ia jarang bicara banyak, tapi selalu sigap membantu. Orang-orang menyebutnya istri yang setia, pendamping yang sabar, dan penjaga nama baik keluarga. Rumah Pak Somad berada di lokasi yang cukup strategis, tak jauh dari masjid dan dekat dengan aliran sungai. Bangunannya terlihat lebih baik dibanding rumah warga lain, tapi tidak mencolok. Justru kesederhanaan itulah yang membuat orang semakin percaya. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada kendaraan mewah yang dipamerkan. Semuanya tampak wajar, pantas untuk seorang ustadz desa. Setiap ada rapat warga, Pak Somad selalu diminta duduk di depan. Jika ada selisih pendapat, satu kalimat darinya cukup untuk menenangkan suasana. Ia dikenal bijak dalam memilih kata, seolah tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kepercayaan warga tumbuh bukan dalam sehari,
melainkan dari kebiasaan kecil yang terus berulang, dari doa-doa yang ia pimpin, dari nasihat yang ia sampaikan tanpa pamrih terlihat. Namun, kepercayaan yang terlalu besar seringkali membuat orang lupa untuk bertanya. Warga jarang menelusuri lebih jauh apa yang terjadi di balik keputusan-keputusan penting. Selama Pak Somad yang berbicara, semuanya dianggap selesai. Tidak ada yang merasa perlu mengawasi, apalagi mencurigai. Bu Nina memahami betul posisi suaminya di mata masyarakat. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengguncang kehormatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Karena itu, ia selalu menjaga sikap, menjaga kata, dan menjaga rahasia keluarga dengan rapat. Baginya, nama baik adalah segalanya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Ceramah tetap berlangsung, pengajian tetap ramai. Infak dan wakaf terus dikumpulkan. Tidak ada yang terasa janggal di permukaan. Desa tampak damai, sungai mengalir tenang, dan hujan masih dianggap sekadar siklus alam yang datang dan pergi. Tak ada yang menyadari, di balik ketenangan itu, sebuah keputusan penting sedang disiapkan. Sebuah amanah besar akan segera diletakkan di tangan orang yang paling dipercaya. Dan sejak saat itulah, arah cerita mulai berubah perlahan, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Masalah sungai sebenarnya bukan hal baru bagi desa itu. Setiap musim hujan, air kerap naik hingga menyentuh pekarangan rumah warga yang tinggal di dataran rendah. Dulu, banjir hanya sebatas mengotori halaman dan membuat jalan licin. Namun, beberapa tahun terakhir, arusnya mulai terasa lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih sulit diprediksi. Saluran air yang dibuat puluhan tahun lalu tak lagi mampu menahan limpahan hujan. Keluhan mulai muncul dalam rapat desa. Ada yang mengusulkan perbaikan tanggul, ada yang menyarankan normalisasi sungai. Semua sepakat, dibutuhkan dana besar dan orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengelolanya. Nama Pak Somad pun muncul hampir bersamaan dari beberapa mulut. Tak ada perdebatan panjang. Bagi warga, amanah sebesar itu hanya pantas dipegang oleh orang yang selama ini mereka anggap bersih. Pak Somad menerima kepercayaan itu dengan wajah tenang. Dalam rapat, ia berbicara singkat, menyebutkan bahwa dana wakaf dan infak akan dikelola sebaik mungkin demi keselamatan bersama. Ia menekankan bahwa niat harus lurus, karena yang dihadapi bukan sekedar proyek, melainkan nyawa manusia jika banjir semakin parah. Ucapannya membuat suasana rapat hening dan penuh harap. Sejak hari itu, kotak infak khusus mulai diedarkan. Nama Pak Somad tertulis jelas sebagai penanggung jawab. Warga menyisihkan rezeki mereka dengan keyakinan. Ada yang memberi dari hasil sawah, ada yang dari upah harian, ada pula yang menyerahkan tabungan kecil yang disimpan bertahun-tahun. Tidak ada rasa ragu. Semua percaya, uang itu berada di tangan yang aman. Bu Nina memperhatikan perubahan kecil di rumah mereka. Buku catatan keuangan mulai sering dibuka. Amplop-amplop tebal tersimpan di lemari. Beberapa kali ia melihat suaminya menghitung uang sambil terdiam lama. Saat ditanya, Pak Somad hanya menjawab singkat, bahwa amanah memang berat, perlu ketelitian dan kesabaran. Hari-hari berikutnya, warga menunggu tanda-tanda pekerjaan dimulai. Mereka membayangkan alat berat datang, batu disusun, dan sungai diperkuat. Namun yang terlihat baru sebatas pengukuran sederhana dan janji bahwa semua sedang disiapkan. Pak Somad meminta waktu, dengan alasan perencanaan harus matang, agar tidak sia-sia. Sebagian warga mulai gelisah, tapi rasa sungkan lebih besar dari keinginan bertanya. Bagaimanapun, yang mereka hadapi adalah ustadz yang setiap hari memimpin doa. Tak ada yang ingin dicap kurang percaya atau dianggap mencurigai orang alim. Keheningan itu membuat amanah besar terasa semakin berat, namun tetap tak tersentuh. Di dalam rumah, Bu Nina mulai merasakan ada jarak yang tak biasa. Pembicaraan suaminya menjadi lebih singkat, pikirannya sering melayang. Amanah yang awalnya disambut dengan niat baik, kini perlahan berubah menjadi beban yang disimpan sendiri. Tak ada yang tahu, di balik ketenangan wajah Pak Somad, sebuah pilihan sedang dipertimbangkan. Pilihan yang kelak akan mengalir seperti air sungai, membawa akibat kemana-mana. Pada awalnya, Pak Somad masih berpegang pada rencana yang ia sampaikan di rapat desa. Setiap malam ia membuka catatan, menuliskan kebutuhan perbaikan tanggul, memperkirakan biaya,
dan menghitung ulang dana yang terkumpul. Namun angka-angka itu justru membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Uang yang terkumpul ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan akan berada di tangannya sendiri. Di saat yang sama, sebuah tawaran datang tanpa diduga. Seorang kerabat jauh memberitahu bahwa ada sebidang tanah di tepi sungai yang akan dijual murah. Lokasinya strategis, tenang, dan menurut cerita orang lama, tanah itu termasuk wilayah keluarga terpandang sejak dulu. Bagi Pak Somad, tawaran itu terasa seperti kesempatan langka. Tanah di dekat sungai, pikirnya, bisa menjadi aset keluarga, sekaligus tempat peristirahatan terakhir yang layak kelak. Awalnya ia menepis pikiran itu. Amanah adalah amanah, dana itu milik umat bukan milik pribadi. Namun pikiran manusia jarang berhenti pada satu titik. Setiap kali ia melewati sungai, bayangan tentang tanah itu kembali muncul. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa membeli tanah tersebut bukanlah kesalahan besar. Tanggul masih bisa diperbaiki nanti, setelah dana bertambah lagi. Keputusan pertama diambil secara halus, hampir tak terasa. Sebagian kecil dana dipinjam, begitu ia menyebutnya dalam hati. Tidak dicatat sebagai pengeluaran proyek, hanya dipisahkan sementara. Pak Somad berjanji pada dirinya sendiri bahwa uang itu akan dikembalikan utuh. Tidak ada yang dirugikan. Begitu ia menenangkan pikirannya. Bu Nina mulai menyadari perubahan itu ketika melihat sertifikat tanah baru tersimpan rapi di lemari. Ia bertanya dengan suara pelan, mencoba memahami. Pak Somad menjawab dengan nada meyakinkan, mengatakan bahwa semua ini demi masa depan keluarga, dan tidak akan mengganggu kepentingan warga. Bu Nina tidak langsung membantah, tapi kegelisahan mulai tumbuh di dadanya. Hari-hari berlalu, dan pinjaman sementara itu tak lagi terasa sementara. Dana proyek semakin berkurang, sementara kebutuhan keluarga justru bertambah. Pak Somad mulai menunda pekerjaan tanggul dengan berbagai alasan. Cuaca belum mendukung, material belum tersedia, tenaga ahli belum cocok. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal bagi warga yang terbiasa percaya. Di dalam dirinya, Pak Somad tahu bahwa ia telah melangkah sedikit ke arah yang salah. Namun langkah itu terlalu kecil untuk disebut dosa besar. Begitu ia meyakinkan diri. Ia masih berceramah tentang kejujuran, masih memimpin doa dengan khusyuk, dan masih dipanggil ustadz oleh semua orang. Tak ada yang berubah di mata masyarakat. Yang berubah hanyalah satu hal, dan itu terjadi perlahan. Amanah yang dulu dijaga bersama, kini menjadi rahasia yang dipikul sendirian. Setiap keputusan kecil yang disembunyikan, membuat jarak antara niat awal dan kenyataan semakin jauh. Dan seperti aliran sungai yang tampak tenang di permukaan, dasar masalah mulai terkikis tanpa disadari siapapun. Bu Nina bukan perempuan yang mudah terkejut. Sejak menikah dengan Pak Somad, ia terbiasa hidup di bawah sorotan banyak orang. Setiap geraknya diperhatikan, setiap ucapannya ditafsirkan. Ia paham betul. Menjadi istri seorang ustadz berarti menjaga lebih dari sekedar rumah tangga. Ada nama baik, ada kepercayaan, dan ada harapan banyak orang yang ikut melekat. Ketika sertifikat tanah itu pertama kali ia lihat, Bu Nina tidak langsung bereaksi. Ia menyimpannya kembali dengan rapi, seolah benda itu tak pernah menarik perhatiannya. Malamnya, ia bertanya dengan nada pelan, tanpa menuduh. Pak Somad menjawab tenang, menjelaskan rencananya dengan kata-kata yang terdengar masuk akal. Semua demi masa depan, katanya. Semua akan kembali seperti semula. Bu Nina mendengarkan tanpa memotong. Dalam hatinya, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia tahu, dana itu bukan milik mereka. Ia juga tahu, mempertanyakan terlalu jauh bisa berujung pada retaknya kehormatan yang selama ini dijaga. Dalam dunia mereka, kehormatan bukan sekedar perasaan, melainkan tameng yang melindungi segalanya. Sejak percakapan itu, Bu Nina mulai lebih sering memperhatikan perubahan kecil. Jadwal proyek yang tak pernah pasti, catatan keuangan yang jarang dibuka di depannya, dan sikap Pak Somad yang semakin tertutup setiap kali pembicaraan menyentuh soal dana. Namun, setiap kali kegelisahan itu muncul, Bu Nina memilih menenangkannya sendiri.
Ia meyakinkan dirinya bahwa suaminya tahu batas. Di pengajian ibu-ibu, Bu Nina tetap hadir dengan wajah yang sama. Senyum tipisnya tak berubah. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ia sedang menimbang diam sebagai pilihan. Ia sadar, satu kalimat saja dari mulutnya bisa memicu pertanyaan panjang dari banyak orang, dan pertanyaan itu bisa mengarah ke suaminya. Diam perlahan menjadi kebiasaan, bukan karena Bu Nina tidak peduli, melainkan karena ia terlalu peduli pada citra yang telah dibangun bertahun-tahun. Ia takut jika kebenaran muncul dengan cara yang salah, semuanya akan runtuh. Maka ia memilih menunggu, berharap semuanya akan selesai dengan sendirinya. Namun waktu jarang berpihak pada orang yang menunda. Setiap hari yang berlalu tanpa perbaikan, saluran air semakin rusak. Setiap hujan deras, genangan semakin luas. Bu Nina melihat semua itu dari jendela rumahnya, menyadari bahwa masalah di luar rumah mulai sejalan dengan kegelisahan di dalam hatinya. Ia pernah hampir berbicara pada seseorang yang ia percaya. Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah, tapi kembali ditelan. Baginya, diam terasa lebih aman daripada membuka luka yang mungkin tak bisa ditutup lagi. Ia memilih menjadi penjaga rahasia, tanpa menyadari bahwa diamnya adalah bagian dari rantai sebab yang terus memanjang. Dan sejak saat itu, bukan hanya Pak Somad yang memikul amanah sendirian. Bu Nina ikut memikulnya, bukan dengan tindakan, melainkan dengan keheningan yang perlahan menguatkan keputusan-keputusan yang keliru. Pekerjaan perbaikan tanggul seharusnya sudah dimulai sejak lama. Warga mengingat betul janji yang disampaikan Pak Somad dalam rapat desa, bahwa sungai akan diperkuat sebelum musim hujan datang. Namun hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Di tepi sungai, hanya tampak patok-patok kayu sederhana yang ditancapkan sekadarnya, seolah sekadar penanda bahwa sesuatu pernah direncanakan. Saluran air di beberapa titik mulai runtuh. Dindingnya retak, dasar alirannya tertutup lumpur. Saat hujan turun deras, air tak lagi mengalir lancar. Ia meluap ke jalanan, masuk ke pekarangan, merendam kandang ternak. Banjir kecil mulai menjadi pemandangan biasa. Warga mengeluh, tapi nada keluhan itu masih lembut, masih diselimuti rasa percaya. Pak Somad selalu punya jawaban yang menenangkan. Ia mengatakan proses administrasi sedang berjalan, material belum lengkap, dan pengerjaan tak bisa sembarangan. Ia mengingatkan warga untuk bersabar bahwa setiap musibah ada hikmahnya. Kata-katanya membuat banyak orang mengangguk, meski di hati kecil mereka mulai muncul rasa tak pasti. Beberapa pemuda desa mencoba bergotong royong memperbaiki bagian tanggul yang rusak dengan alat seadanya. Mereka menumpuk karung pasir dan batu, berusaha menahan arus yang kian deras. Usaha itu membantu, tapi hanya sementara. Tanpa perencanaan yang matang dan dana yang cukup, perbaikan itu mudah tergerus air. Bu Nina menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat para ibu menjemur kembali barang-barang yang basah, mendengar keluhan lirih tentang sawah yang terendam. Setiap pemandangan itu terasa seperti cermin yang memantulkan kegelisahannya sendiri. Ia tahu, semua ini bukan semata ujian alam. Ada sesuatu yang tertunda, sesuatu yang sengaja ditahan. Di rumah, Pak Somad semakin jarang membahas soal tanggul. Pembicaraan tentang proyek itu terasa berat, seolah menyentuhnya berarti membuka simpul yang makin sulit diurai. Bu Nina memilih diam, seperti biasa. Namun diam kali ini terasa berbeda. Ia tak lagi sekadar menjaga kehormatan, melainkan ikut menanggung beban akibat yang mulai menyebar ke banyak orang. Musim hujan semakin mendekat. Awan gelap sering menggantung lebih lama di atas desa. Sungai yang dulu tampak jinak kini terlihat berubah. Arusnya lebih cepat, permukaannya lebih keruh. Warga mulai mengingatkan satu sama lain untuk waspada, meski tak ada yang berani menyebut nama Pak Somad sebagai penyebab keterlambatan. Di masjid, doa-doa keselamatan semakin sering dipanjatkan. Pak Somad memimpin dengan khusyuk, suaranya tetap tenang.
Namun di balik ketenangan itu, ada jarak yang semakin jelas antara nasihat dan kenyataan. Tanggul yang tak pernah selesai menjadi simbol dari amanah yang terhenti di tengah jalan. Tak ada yang menyadari bahwa setiap hari tanpa perbaikan adalah hari yang memperbesar resiko. Sungai terus bekerja dengan caranya sendiri, mengikis tanah sedikit demi sedikit. Dan sementara warga masih berharap pada janji, alam mulai menyiapkan akibat yang tak bisa lagi ditunda. Seiring banjir kecil yang semakin sering, keluhan warga mulai terdengar lebih jelas. Bukan lagi sekadar gumaman di beranda rumah, melainkan percakapan yang muncul di warung kopi dan selasar masjid. Ada sawah yang gagal panen karena terendam, ada ternak yang sakit akibat kandang tergenang air, dan ada anak-anak yang terpaksa bolos sekolah saat jalan desa tak bisa dilewati. Rapat warga kembali digelar, kali ini suasananya berbeda. Beberapa orang berbicara dengan nada hati-hati, memilih kata agar tidak terdengar menuduh. Mereka menyampaikan kekhawatiran tentang tanggul yang tak kunjung diperbaiki dan saluran air yang makin rusak. Semua mata perlahan tertuju pada Pak Somad. Pak Somad mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menunjukkan tanda tersinggung. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia berdiri pelan, merapikan sarungnya, lalu menyampaikan nasihat panjang tentang kesabaran. Ia mengingatkan bahwa bencana adalah ujian, bahwa Allah menguji hambanya dengan berbagai cara. Ia meminta warga tidak saling curiga dan tetap menjaga persaudaraan. Kata-katanya terdengar indah dan menyejukkan. Banyak yang mengangguk, sebagian merasa tersentuh. Namun di balik itu, persoalan utama tak pernah benar-benar disentuh. Tidak ada penjelasan tentang kapan perbaikan dimulai, tidak ada kepastian tentang dana yang telah terkumpul. Semua kembali mengambang di antara doa dan harapan. Bu Nina duduk di barisan belakang, mendengarkan dengan perasaan bercampur. Ia tahu suaminya pandai merangkai kata. Ia juga tahu, nasihat bisa menjadi penutup yang rapi untuk menghindari pertanyaan yang lebih dalam. Saat warga bubar, kegelisahan itu tetap tinggal, menggantung di udara seperti awan gelap yang tak kunjung turun hujan. Hari-hari berikutnya, Pak Somad semakin sering mengisi pengajian dengan tema ujian dan keikhlasan. Ia menekankan pentingnya menerima takdir dengan lapang dada. Warga mendengarkan, tapi sebagian mulai merasakan jarak antara apa yang mereka alami dan apa yang disampaikan. Mereka membutuhkan solusi, bukan hanya penguatan hati. Di rumah, Bu Nina melihat perubahan lain. Pak Somad tampak lebih lelah, lebih sering termenung setelah memimpin doa. Nasihat yang ia sampaikan ke orang lain seolah kembali menghantam dirinya sendiri. Namun setiap kali Bu Nina mencoba membuka pembicaraan, Pak Somad mengalihkan dengan topik lain. Diam kembali menjadi pilihan. Sungai terus berubah. Airnya semakin keruh, arusnya lebih deras. Beberapa titik tebing mulai terkikis, meninggalkan tanah rapuh yang mudah runtuh. Warga yang tinggal dekat sungai mulai mengungsikan barang berharga mereka ke tempat lebih tinggi. Mereka bersiap meski tanpa arahan jelas. Pak Somad tetap menjalani perannya sebagai ustadz. Ia masih dihormati, masih diminta memimpin doa. Namun di balik kehormatan itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nasihat yang menutup keluhan membuat masalah terasa tertahan, bukan selesai. Dan ketika persoalan ditahan terlalu lama, ia cenderung mencari jalan keluar sendiri. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak pula dibicarakan dalam rapat desa. Ia hadir begitu saja di tengah rutinitas, seperti sesuatu yang wajar bagi orang yang dianggap mampu menentukan arah. Pak Somad mulai sering melewati jalur sempit di tepi sungai, memperhatikan lekuk tanah yang memanjang mengikuti arus. Dari kejauhan, tempat itu terlihat tenang, seolah tak pernah mengenal bahaya. Tanah itu dijual oleh seorang kerabat yang ingin pindah. Harganya lebih rendah dari pasaran, dengan alasan cepat butuh uang. Bagi Pak Somad, tawaran itu terasa seperti kesempatan yang tak boleh terlewat. Ia membayangkan sebuah lahan keluarga yang terjaga, dekat dengan alam, jauh dari keramaian. Dalam benaknya, tempat itu bukan sekadar tanah, melainkan simbol kehormatan yang bisa diwariskan. Bu Nina mengetahui rencana itu dari potongan percakapan yang terlewat. Ia bertanya dengan hati-hati, mencoba memahami maksud suaminya.
Pak Somad menjelaskan bahwa tanah di tepi sungai tidak selalu berbahaya, asal tahu cara menjaganya. Ia menyebut banyak orang tua dulu memilih lokasi serupa, dan semuanya baik-baik saja. Nada bicaranya meyakinkan, seperti ceramah yang disampaikan pada jamaah. Pembelian dilakukan tanpa banyak saksi, sertifikat disimpan rapi, tak dipamerkan. Pak Somad menyebut tanah itu sebagai tabungan masa depan, sesuatu yang tidak perlu diketahui banyak orang. Bu Nina menerima penjelasan itu, meski di hatinya terselip kegelisahan yang sulit ditepis. Ia pernah mendengar cerita tentang longsor kecil di titik sungai itu. Tapi cerita-cerita lama sering dianggap berlebihan. Hari-hari berikutnya, Pak Somad beberapa kali mengajak orang untuk melihat lokasi. Ia berdiri di tepi tebing, menunjuk garis air, berbicara tentang rencana penataan. Sungai tampak jinak saat itu, mengalir perlahan, seolah membenarkan semua keyakinan. Tidak ada yang menyebutkan risiko dengan lantang. Jikapun ada, suara itu tenggelam oleh rasa segan. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi mulai memperhatikan perubahan kecil. Ada patok baru, ada jejak langkah yang lebih sering. Mereka saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang bertanya langsung. Bagi mereka, jika Pak Somad yang memutuskan, pasti sudah dipikirkan masak-masak. Musim hujan mendekat, dan tanah di sekitar sungai mulai terasa lembek. Beberapa akar pohon terlihat menonjol, pertanda tanah perlahan tergerus. Bu Nina melihat tanda-tanda itu saat menemani suaminya meninjau lokasi. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kembali menahan diri. Kata-kata terasa berat di tenggorokan, seolah akan merusak keseimbangan yang rapuh. Pak Somad justru semakin yakin. Ia menyebut rencana membuat penahan sederhana, sekadar untuk menjaga bentuk tanah. Rencana itu terdengar ringan, hampir sepele. Tidak ada urgensi, tidak ada dorongan untuk bertindak cepat. Semua bisa dilakukan nanti, ketika waktu terasa lebih longgar. Tanah di tepi sungai itu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hadir sebagai keputusan yang dianggap benar. Namun, seperti air yang terus bergerak meski tampak tenang, risiko pun berjalan perlahan. Ia menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya, tanpa perlu diundang atau dipanggil. Hujan mulai turun lebih sering dari yang diingat warga. Awalnya hanya gerimis panjang yang datang sore hari dan pergi menjelang malam. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya air yang jatuh tanpa tergesa. Namun setelah beberapa hari, hujan itu tak lagi memberi jeda. Pagi, siang, hingga malam, suara air menjadi latar yang konstan. Sungai berubah perlahan. Permukaannya yang biasanya bening, kini keruh, membawa lumpur dari hulu. Arusnya tampak lebih penuh, bergerak dengan keyakinan yang tak biasa. Beberapa batang kayu kecil hanyut, menandai bahwa aliran air sedang menguat. Warga yang biasa memancing mulai menghindari tepian, merasa ada sesuatu yang berbeda. Pak Somad memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia masih memimpin sholat berjamaah seperti biasa, masih menyampaikan nasihat tentang kesabaran. Namun hujan yang terus turun membuat jadwalnya terganggu. Beberapa pengajian terpaksa dipersingkat karena jalanan tergenang. Ia menyebutnya sebagai ujian, sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Bu Nina lebih peka terhadap perubahan. Ia melihat air mulai merembes ke halaman rumah, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Tanah di sekitar sungai terlihat lebih lunak, jejak kaki mudah tertinggal. Setiap kali hujan turun deras di malam hari, tidurnya tak lagi nyenyak. Ia terbangun oleh suara air yang menghantam tebing, ritmenya seperti napas yang berat. Warga desa mulai bersiap dengan caranya sendiri. Barang-barang penting diangkat ke tempat lebih tinggi. Karung pasir disusun seadanya di depan pintu. Tidak ada komando resmi, hanya insting yang bekerja bersama-sama. Mereka pernah mengalami banjir, tapi kali ini perasaan yang muncul berbeda. Ada kecemasan yang sulit dijelaskan. Di tepi sungai, tanah yang dibeli Pak Somad menunjukkan tanda-tanda lelah. Retakan kecil muncul di beberapa titik, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Air sungai menggerus bagian bawah tebing, mencuri sedikit demi sedikit penyangga yang tak pernah diperkuat. Semua terjadi perlahan, tanpa suara besar. Pak Somad sempat berdiri di sana suatu sore, memandangi aliran air. Ia meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih terkendali.
Hujan akan berhenti, sungai akan surut, dan kehidupan kembali normal. Pikiran itu ia pegang erat, seperti pegangan pada doa yang sering ia ucapkan. Namun, alam tidak selalu mengikuti harapan manusia. Hujan yang turun hari itu berlanjut hingga malam, lalu berlanjut lagi keesokan harinya. Langit tampak kelabu tanpa celah terang. Sungai terus menerima kiriman air dari hulu, menguatkan arusnya sedikit demi sedikit. Malam demi malam berlalu dengan suara hujan yang sama. Tidak ada kejadian besar, tidak ada tanda dramatis. Justru ketenangan itulah yang menipu. Di balik hujan yang tampak biasa, tekanan sedang dikumpulkan. Dan seperti tanah yang terus menyerap air hingga batasnya, desa itu sedang mendekati titik yang tak bisa lagi menahan beban. Malam itu datang tanpa tanda istimewa. Hujan masih turun seperti hari-hari sebelumnya. Tidak lebih deras, tidak pula disertai angin kencang. Desa tampak lengang. Hanya suara air yang memantul di atap seng dan tanah basah. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal, seolah orang-orang memilih berdiam di dalam daripada berurusan dengan jalan licin. Pak Somad pulang dari masjid setelah sholat Isya. Langkahnya sedikit lebih pelan dari biasanya. Genangan air memenuhi jalan setapak di depan rumah, memantulkan cahaya lampu dengan warna kekuningan. Ia berhenti sejenak, menatap halaman yang mulai tergenang. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat pijakan terasa tak pasti. Bu Nina menyambut dari ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah. Seharian ia mondar-mandir memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. Ia sempat mengajak suaminya berbincang tentang air yang makin naik. Tapi Pak Somad hanya mengangguk, menyebut semuanya akan segera berlalu. Nada suaranya tenang, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Setelah makan malam sederhana, Pak Somad keluar sebentar untuk memastikan saluran air di depan rumah tidak tersumbat. Senter kecil di tangannya menyapu permukaan air yang mengalir pelan. Tanah di sekitarnya lembek, bekas hujan berhari-hari. Ia melangkah hati-hati, menahan sarung agar tidak basah. Bu Nina mengikutinya dari belakang, menjaga jarak. Ia menyaksikan suaminya menunduk, memeriksa parit kecil yang tak mampu lagi menampung air. Ada perasaan tak enak yang menguat di dadanya. Ia ingin meminta Pak Somad kembali ke dalam, tapi kata-kata itu tertahan. Air di halaman bertambah sedikit demi sedikit. Tidak dramatis, hanya cukup untuk membuat pijakan licin. Pak Somad melangkah ke sisi yang lebih gelap, mencoba membuka sumbatan dengan tongkat. Pada satu langkah yang tampak biasa, kakinya kehilangan keseimbangan. Tanah yang lembek tak memberi tumpuan. Tubuhnya condong, lalu jatuh ke depan. Benturan itu tidak keras, tapi cukup membuatnya terdiam sesaat. Kepalanya menghantam batu kecil yang tersembunyi di bawah air. Bu Nina berteriak pelan, berlari mendekat. Ia berusaha menarik tubuh suaminya yang basah dan berat. Air terus mengalir, mendorong kaki mereka. Pak Somad berusaha bangkit, tapi tubuhnya tidak merespons seperti biasa. Nafasnya pendek, pandangannya kabur. Bu Nina memanggil-manggil, suaranya tenggelam oleh hujan yang tak berhenti. Ia memegang erat tangan suaminya, mencoba menariknya ke tempat yang lebih tinggi. Di saat itu, arus kecil dari halaman menyatu dengan limpahan dari jalan, membuat genangan bergerak lebih cepat. Kaki Bu Nina terpeleset. Ia kehilangan pegangan, tubuhnya terdorong ke arah aliran air. Dalam hitungan detik, keadaan yang tampak terkendali berubah menjadi sulit dikendalikan. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada kegaduhan besar. Hanya hujan, air, dan dua tubuh yang berjuang di halaman rumah mereka sendiri. Malam terus berjalan, seolah tak peduli pada apa yang sedang terjadi. Dan di balik ketenangan yang menipu itu, sebuah rangkaian akibat sedang mencapai titik berikutnya. Tanpa perlu disaksikan banyak mata,